Saat ini, rasisme anti-Muslim sedang meningkat di Jerman, dan demonstrasi Islam di kota Hamburg menyerukan pembentukan sebuah badan perlindungan. Jerman adalah negara dengan mayoritas Kristen, namun perlahan tapi pasti, negara ini bergerak menuju identitas Islam. Anda akan terkejut jika melihat angka-angka terkait populasi Muslim di Jerman, di mana kecepatan penyebaran Islam di negara ini berkembang pesat. Dalam waktu dekat, negara ini bisa saja menjadi negara Islam. Bagaimana mereka memperkuat akar identitas mereka di sini? Bagaimanapun, pertanyaan yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana populasi Muslim dapat meningkat 2 kali lipat dan tumbuh 3 kali lipat kecepatannya. Dalam video ini, kita akan membahas berapa lama lagi Jerman akan dideklarasikan sebagai negara Islam dan bagaimana Islam secara perlahan tapi pasti merentangkan sayapnya. Jerman adalah negara yang maju dan indah di Eropa. Negara ini berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Prancis, Austria, Polandia, dan Belanda. Di Jerman, Anda akan menemukan gunung, sungai, danau, serta hutan yang semuanya menciptakan keindahan alam yang menakjubkan. Hutan hitam, sungai Rhine, dan pegunungan Alpen di Bavaria menawarkan tempat wisata yang indah. Jerman adalah negara sekuler, di mana Anda tidak harus mengikuti agama apapun karena ada kebebasan di sini. Anda bebas untuk memeluk agama yang Anda inginkan, atau bahkan tidak mengikuti agama sama sekali. Namun, hal yang paling penting di sini adalah agama mayoritasnya adalah Kristen, yang terbagi menjadi 2 cabang utama, yaitu Protestan dan Katolik, dengan populasi Kristen sekitar 50 hingga 55%. Selain itu, ada Islam yang merupakan agama terbesar kedua di Jerman, dengan banyak pemeluk yang berasal dari Turki, Arab, dan Asia Selatan. Populasi Muslim diperkirakan akan mencapai sekitar 10% tahun ini, namun jumlahnya masih terus meningkat. Ada perubahan yang konsisten terlihat di Jerman, di mana jumlah umat Muslim meningkat pesat, sementara jumlah pemeluk agama lainnya tetap stabil. Peningkatan ini terjadi terutama setelah tahun 2015, ketika krisis pengungsi menjadi faktor penting. Fondasi komunitas Muslim di Jerman berasal dari Turki pada tahun 1960-an yang dibawa oleh para pekerja migran. Dan situasi di Suriah juga berkontribusi pada imigrasi Muslim di Jerman saat ini. Diperkirakan sekitar 13 juta orang di Suriah membutuhkan beberapa bentuk perlindungan, menjadikannya salah satu krisis pengungsian terbesar di zaman modern. Keputusan yang diambil oleh Angela Merkel di bawah kepemimpinannya, Jerman menerima jutaan pengungsi pada tahun 2015. Setelah itu, pertumbuhan jumlah pemeluk agama Islam terus meningkat. Angka-angka menunjukkan banyak hal yang sedang terjadi. Pada tahun 2009, populasi Muslim di Jerman sekitar 3 juta, yang hanya mencakup sekitar 4% dari total populasi. Namun, jumlah ini terus meningkat setelah krisis pengungsi tahun 2015 menjadi lebih dari 5 juta. Dan sekarang jumlah penduduk Muslim di Jerman telah melewati 7%. Sebagian besar pengungsi berasal dari Suriah, Afghanistan, dan negara-negara di Afrika, yang pengaruhnya juga terlihat di daerah perkotaan Jerman. Di kota-kota besar seperti Berlin, Hamburg, Cologne, dan Munich, kepadatan penduduk Muslim meningkat dengan cepat. Di beberapa sekolah di Berlin, jumlah siswa Muslim bahkan melebihi 80%. Meningkatnya jumlah pengungsi Muslim di daerah perkotaan ini telah menciptakan ketegangan budaya dan agama, di mana hal ini juga berdampak signifikan pada tatanan masyarakat. Kemudian, menjadi jelas bahwa Jerman menghadapi pertanyaan besar. Bagaimana Jerman, yang dulunya adalah mayoritas Kristen, dapat mendalami Islam? Jika kita melihat alasannya, pengakuan para pengungsi Muslim adalah faktor terbesar. Selain itu, Jerman adalah negara sekuler. Oleh karena itu, mereka yang ingin memeluk agama Islam diterima dengan baik. Terkadang, perubahan dalam agama juga terlihat di sini. Jika efeknya pernah terlihat, terkadang ada tekanan. Sama seperti umat Muslim lainnya, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kesejahteraan sosial, dan dampak budaya serta politik juga meningkat. Jumlah masjid di Jerman telah meningkat, dengan sekitar 3.000 masjid ada di sini. Pada tahun 1950-an dan 60-an,
Jerman mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai keajaiban ekonomi Jerman. Selama periode ini, industri dan konstruksi berkembang pesat, dan banyak pekerja diundang sebagai tenaga kerja tamu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan skema ini, sejumlah besar warga Turki, Tunisia, Maroko, dan negara-negara Muslim lainnya juga datang ke Jerman, di mana Turki merupakan sumber umat Muslim terbesar, dan dari sinilah pengaruh Islam semakin menguat di wilayah Jerman. Awalnya, mereka menerima pengungsi, dan di sisi lain, mereka memiliki pekerja Muslim yang diundang dari negara lain. Efeknya tidak stabil, tetapi meningkat dengan cepat. Banyak orang datang ke Jerman tetapi tidak kembali. Mereka tinggal menetap bersama keluarga mereka. Setelah itu, Muslim di Jerman mulai membangun komunitas mereka. Mereka memperluas keluarga dan mendirikan rumah tangga. Bahkan generasi berikutnya lahir dan dibesarkan di Jerman. Sekarang, mereka telah menjadi warga negara Jerman, namun secara agama, mereka tetap seorang Muslim dan tidak menerima agama Kristen. Keluarga-keluarga ini membangun masjid, pusat-pusat Islam, mendirikan sekolah Islam, dan membuka madrasah. Mereka mengembangkan budaya dan pendidikan Islam di Jerman dan terus mempromosikan agama mereka. Setelah tahun 2015, situasinya banyak berubah. Dari Irak, Afghanistan, dan negara-negara yang dilanda perang, jutaan orang melarikan diri ke Eropa akibat ketidakstabilan. Pada tahun 2015, lebih dari 1 juta pengungsi tiba di Jerman, dan ini menyebabkan populasi melonjak secara tiba-tiba. Muslim merasa sangat nyaman di sini, dan jumlah mereka terus meningkat. Mereka menemukan kebebasan di Jerman, tetapi tidak semua dari mereka menerima budaya atau agama lokal. Sebaliknya, mereka menyebarkan agama mereka. Seperti yang sudah saya katakan, Jerman adalah negara sekuler. Di sini, Anda dapat menganut agama Anda dan mengikuti ajaran agama tersebut. Ini adalah keuntungan yang dimiliki umat Muslim. Mereka dapat melaksanakan sholat di masjid, membaca kitab suci, menjalankan ibadah Ramadan, dan mendapatkan pendidikan agama dengan bebas. Negara ini memberikan kebebasan untuk menjalankan agama mereka secara terbuka. Pesan Islam juga menjangkau orang-orang baru. Terkadang, orang-orang setempat di Jerman juga dipengaruhi oleh Islam dan berpindah agama, sehingga terjadi perubahan di masyarakat. Meskipun jumlahnya rendah, ketika kita melihatnya dalam skala yang lebih besar, dampaknya sangat signifikan. Salah satu hal terbesarnya adalah bahwa kecepatan umat Muslim dalam melahirkan dan berkembang biak di sini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang Jerman. Jika orang Jerman memiliki anak, seorang Muslim harus melahirkan setidaknya 7 anak. Populasi Jerman semakin menua, dan penduduk lokal menghasilkan lebih sedikit anak. Sebaliknya, di keluarga Muslim, rata-rata lebih banyak anak yang lahir. Inilah alasan mengapa populasi mereka meningkat sangat cepat. Peningkatan populasi Muslim ini tidak bersifat alami, tetapi sedang dilakukan secara aktif. Saat ini, umat Muslim juga terlibat dalam politik di Jerman. Mereka berpartisipasi dalam kontes pemilihan lokal dan berkontribusi dalam organisasi-organisasi, memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat Jerman. Jumlah Muslim di Jerman meningkat karena mereka kini tidak takut akan diusir dari negara ini. Banyak dari mereka telah menjadi warga negara Jerman dan menjadi bagian yang sangat penting dalam masyarakat serta ikut membayar pajak. Namun, ketakutan ini masih ada di kalangan orang Jerman. Mereka takut bahwa di suatu tempat, budaya dan tradisi mereka akan berakhir. Hal ini mungkin tidak seharusnya terjadi, tetapi mereka merasa seolah-olah Jerman tidak seharusnya menjadi negara Islam. Beberapa warga negara Jerman khawatir bahwa dengan berkembangnya Islam dan komunitas Muslim, tradisi, budaya, dan gaya hidup mereka semua akan terpengaruh. Ada kekhawatiran bahwa Jerman akan diislamkan, begitulah cara berpikir mereka. Ada juga perasaan bahwa masjid serta pembatasan pada jilbab dan makanan halal dapat menyebabkan identitas Jerman memudar. Dalam beberapa tahun terakhir, telah diamati bahwa banyak insiden terorisme di Eropa terkait dengan Islam. Hal ini menyebabkan ketakutan dan kecurigaan terhadap umat Muslim. Mereka sering dipandang dengan kecurigaan dan ekstremisme dianggap identik dengan Islam oleh beberapa warga lokal.
Beberapa orang di Jerman percaya bahwa penting untuk tidak membawa agama ke dalam kehidupan publik, dan mereka merasa terganggu ketika umat Muslim mengekspresikan identitas keagamaan mereka di tempat umum melalui jilbab, salat, masjid, dan lain-lain. Penolakan terhadap azan dan pembangunan masjid juga terjadi. Terkait dengan tuntutan hukum syariah, ada pula pertikaian yang sedang berlangsung di beberapa daerah. Banyak migran Muslim yang miskin dan menganggur atau bekerja di tingkat yang lebih rendah. Karena itu, ketidakpuasan semakin tumbuh di tengah masyarakat. Namun, perjuangan ini masih terus berlanjut. Warga negara Jerman yang merupakan penduduk asli ingin agar umat Islam pergi dari sini atau setidaknya menghormati budaya lokal. Namun, umat Islam belum siap menerima hal ini. Sejauh ini, jumlah umat Islam semakin bertambah. Jika dipikir-pikir, pada tahun 2050, situasinya mungkin akan lebih buruk. Pertanyaannya adalah, apakah Jerman akan berubah menjadi negara Islam? Pertanyaan ini masih tetap ada. Anda pasti sudah mengerti bagaimana Islam telah membawa Jerman ke dalam ketegangan. Akankah ketegangan ini bisa diatasi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa.